Baik teman-teman, agenda kita pada hari ini adalah pertama menjelaskan silabus, lalu saya akan memberikan sedikit pengajaran pembuka sebelum memasuki mata kuliah yang baru ya. Ini mata kuliah yang sangat penting dan bisa dikatakan salah satu dari mata kuliah yang terpenting karena ini terkait dengan bagaimana kita menginterpretasikan Alkitab. Saudara, memang kelihatannya Alkitab itu seperti bacaan saja, tetapi saudara kita tidak bisa menginterpretasikan begitu saja karena memang ada beberapa gap antara kita yang hidup di masa kini dengan gap ketika tulisan itu, teks-teks itu ditulis. Sehingga dengan adanya gap itu kita tidak boleh langsung menerjemahkannya begitu saja. Jadi kita perlu mengetahui siapa penulisnya, apa latar belakangnya ketika dia bicara itu, apa budaya mereka, sehingga kita betul-betul bisa memahami dengan baik. Pertama-tama kita perlu memahami apa yang dimengerti orang pada saat itu dulu. Lalu setelah itu kita bisa menarik ke dalam hidup kita apa relevansinya, apa pengertiannya, apa implikasinya untuk kita hari ini. Tanpa proses yang seperti itu, maka kita bisa salah memahami teman-teman. Ada seorang yang coba, dia bikin buku, dia kasih tahu pengalamannya, karena dia mau terapkan semua isi Alkitab dari Kejadian. Saudara, waktu dia terapkan dari Kejadian, dia coba terapkan ya. Belum sampai separuh teman-teman, dia sudah mau mati. Karena dia mau terapkan betul-betul yang tertulis. Dan dia bukukan itu. Dia bilang kalau saya terapkan begitu saja, ini saya pasti udah mati katanya. Karena dia lihat berdasarkan itu, apapun yang teksnya tulis dia mau lakukan gitu. Dia hampir mati teman-teman. Kenapa? Karena apa yang seharusnya dipahami oleh orang dahulu, dia artikan begitu saja untuk dirinya. Kalau kita baca, terutama kitab Perjanjian Lama misalnya teman-teman ya, itu tidak bisa kita tarik langsung kepada kita. Jadi kita mesti paham dulu yang dipahami orang waktu itu seperti apa, lalu relevansinya dalam hidup kita apa, sekarang ini, signifikansinya apa, implikasinya apa, gitu. Jadi dia ceritakan itu. Saya tidak bisa ceritakan semua pengalamannya, tapi kalau teman-teman benar-benar tertarik baca, saya kasih nanti judulnya, referensinya ya, jadi bisa baca itu pengalamannya. Profesor saya baca itu pun ketawa, dia bilang ini gila. Karena dia sudah hampir mati, mau terapkan itu semua begitu saja gitu ya. Pasti tidak bisa, karena apa? Karena ada gap tadi. Gap waktu, gap budaya, gap bahasa, ya kan? Jadi ada gap yang harus kita pahami teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan bahwa biblical interpretation ini adalah yang salah satu mata kuliah yang paling penting. Penting nanti buat teman-teman ketika menginterpretasikan, ketika akan mengajar, ya, akan berkhotbah dan lain sebagainya. Jadi ini mata kuliah yang penting gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi saya dengar ada ada pemikiran bahwa ini berat gitu. Tapi saya akan buat ini akan sangat fun. Kenapa? Karena mulai dari pertemuan kedua sampai kelima kita akan diskusi dan itu sangat fun sekali. Ya, diskusinya kita semua berdiskusi. Ya, jadi kita akan membahas beberapa nats, beberapa ayat-ayat yang memang saya sudah pilih. Ada beberapa dari Injil, ada dari Kisah Para Rasul, ada dari surat-surat Paulus. Ya, jadi ada dari Perjanjian Lama. Nanti kita bahas dalam pertemuan kedua sampai yang kelima. Karena yang keenam kan kita presentasi ya. Ya, jadi pertemuan kedua itu diskusi semua. Ya, itu akan sangat seru ya. Baik, saya mulai saja dengan penjelasan silabus dulu, karena agenda kita pertama saya jelasin silabus, kemudian saya akan memberikan kuliah pengantar ya.
Jadi pertama saya akan jelaskan silabus, yang kedua kuliah pengantar ya. Silabus dulu saya akan jelaskan, jadi teman-teman bisa klik file yang ada di WhatsApp. Jadi saya akan jelaskan. Teman-teman, di situ saya tuliskan nama buku yang kita gunakan sebagai referensi. Bukunya adalah buku Gordon Fee dan Douglas Stuart. Teman-teman, satu hal yang saya mau katakan kepada kita, bahwa buku teks referensi yang kita gunakan adalah yang digunakan di seminari-seminari internasional. Dan referensi literatur-literatur kita adalah literatur-literatur yang terbaik. Bukan literatur yang usang, ya, bukan yang literatur yang asal-asalan, tetapi memang literatur yang ditulis oleh para ahli. Memang itu dalam bahasa Inggris, teman-teman, tapi saya sudah menuliskan ulang, membahasakan ulang di dalam bahasa Indonesia, ya. Dan saya buat lebih ringkas supaya teman-teman bisa membacanya, ya, begitu ya. Nah, itu kalau teman-teman mau melihat terjemahannya mungkin sudah ada di dalam bahasa Indonesia, tapi kalau tidak ada, yang sudah mengerti bahasa Inggris bisa baca, itu judulnya How to Read the Bible for All Its Words. Tapi tidak apa kalau tidak baca itu, baca saja buku bahan ajar yang sudah saya bagikan di dalam grup ya. Kemudian saya juga kirimkan koleksi video. Koleksi video yaitu ada 5 teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikuti koleksi video. Ya, 5 video saya bagikan. Bisa ikutin. Nanti jadwal membaca dan mengikuti videonya saya buat di dalam tabel. Jadi teman-teman bisa lihat di tabel itu ya. Seperti itu. Nah, tujuan mata kuliah di sini saya sebutkan 5, memahami prinsip-prinsip dasar interpretasi, jadi kita tahu prinsip-prinsipnya. Kemudian kedua, membedakan jenis-jenis literatur Alkitab, nanti saya akan jelaskan yang terjemahan ini seperti apa, bentuknya seperti apa, ya. Ini masuk kategori apa terjemahannya, nanti saya jelaskan teman-teman. Kemudian ketiga, menerapkan metode interpretasi. Nah, itu nanti kita bisa dapatkan ketika kita membaca bukunya dan juga ketika kita berdiskusi, ya. Nanti kita diskusi mulai minggu 2, minggu 5, ketika teman-teman mulai mendiskusikan di situ, teman-teman semakin lama semakin bertambah skill interpretasinya, ya. Ketika mendiskusikan itu. Kemudian yang keempat, menyampaikan hasil pembacaan dan interpretasi ya dalam bentuk diskusi dan presentasi, nanti itu di akhir ya ada presentasi ya. Kelima, merefleksikan bagaimana pemahaman yang benar atas Alkitab, itu nanti juga masuk pada bagian terakhir minggu ke-6. Oke. Minggu ke-6 kan kita habis menulis lalu presentasi ya itu ya. Oke, pertemuan pertama kuliah pengantar dan penjelasan mata kuliah itu hari ini. Dan teman-teman masih punya 2 minggu lagi untuk membaca, 2 minggu ke depan baca bab 1 dan 3 dan mengikuti video 1. Itu lakukan di rumah saja ya. Bisa lakukan di rumah, baca bab 1 sampai 3, tidak tebal, bab 1-nya, bab 2 tidak tebal tapi memberikan pemahaman ya. Kemudian mengikuti video 1 ya. Kemudian kita tidak ada mencatat, tetapi catatnya di rumah saja setelah membaca bab dan mendengar video. Tidak usah panjang-panjang. Ya, apa yang teman-teman mengerti saja dicatat. Ya, 1 paragraf pun oke. Yang penting apa yang teman-teman mengerti. Jadi belajar itu jangan fokus yang nggak mengerti. Nggak mengerti masih banyak. Ya, tapi yang sudah ngerti catat aja supaya ingat ya, gitu. Itu aja, 1 paragraf juga oke ya. Nah, itulah yang kita kumpulkan nanti. Mungkin setelah 2 pertemuan, 4 pertemuan saya akan paraf catatannya ya. Kemudian bab 2, pertemuan kedua itu baca bab 4 sampai 6, juga tidak panjang-panjang, dan mengikuti video 2 ya. Video 2 kan udah lihat kan tautannya ya teman-teman ya di grup ya. Nanti setiap minggu saya akan kasih tahu video yang mana, walaupun
saya sudah bagikan tautannya, saya akan remind ya, saya akan ingatkan. Oke. Kemudian pertemuan ketiga masih diskusi juga kita ya, diskusinya nanti ambil dari Kisah Para Rasul, baca bab 7 sampai 9 dan ikuti video 3. Gitu ya. Kemudian pertemuan 4 nanti kita diskusi dari 1 Korintus, baca bab 10 sampai 12, tidak panjang-panjang teman-teman ya. Nanti saya kasih tahu cara baca juga yang paling efektif juga bagaimana. Nanti saya kasih tahu juga ya. Dan ikuti video 4. Kemudian pertemuan 5, baca bab 13 sampai 14 dan ikuti video 5. Nah, teman-teman, pertemuan 1 sampai 5 pertemuan 1 sampai 2 ini jaraknya kan 2 minggu ya. Benar kan? Begitu juga seterusnya. Jadi teman-teman sebenarnya punya banyak waktu ya untuk membaca yang saya katakan, misalnya bab 13 sampai 14 itu sebenarnya sedikit aja. 2 minggu, sebelum 2 minggu 1 hari pun habis ya. Lalu pertemuan ke-6 menjawab pertanyaan reflektif seperti biasa, lalu presentasi di pertemuan ke-6 ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sampai agenda pertemuan. Sebelum saya jelaskan tentang bobot penilaian. Jelas semuanya? Pertemuan 1, 2, 3 ada pertanyaan sampai 6? Jelas? Oke. Sekarang penilaian. Penilaian membaca dan mengikuti video itu 30% nilainya. Jadi kalau kita baca, ikuti video, lalu catat yang kita pahami, itu 30%. Kemudian kehadiran dan diskusi 30%. Jadi nanti kalau teman-teman aktif kan saya bisa lihat kan partisipasinya. Oh, ini aktif, dia berusaha. Nah, itu 30% ya. Kemudian presentasi akhir pada pertemuan 6 itu 40%. Jadi totalnya 100 ya, 30% membaca, ikuti video, kemudian kehadiran dan diskusi 30% dan presentasi akhir 40%. Totalnya berapa teman-teman? 100% ya, seperti itu. Jadi nilainya apakah A, apakah A minus, apakah B plus itu tergantung dari sini ya, seperti itu. Catatan penting, mahasiswa diwajibkan membaca buku bahan ajar. Tadi saya sudah jelasin ya. Mahasiswa dianjurkan menonton koleksi video, tadi saya sudah jelasin. Diskusi dilakukan secara interaktif ya. Nah, itu nanti minggu kedua sampai kelima kita diskusi. Seru diskusinya, saya sudah sering. Pokoknya seru ya. Ketawa ya, mikir. Pokoknya semua ekspresi akan ada tuh ya. Minggu kedua sampai minggu kelima. Bahkan bisa argumen. Argumen salah gini. Seru pokoknya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Oke, baik teman-teman. Kalau sudah jelas dengan silabus, saya akan jelaskan sekarang tentang saya akan berikan kuliah pengantar ya. Saudara, Alkitab bilang bahwa firman Tuhan itu adalah nutrisi bagi spiritualitas kita. Jadi saudara, kalau bisa dibuat, kalau dimensi hidup kita itu dibuat seperti gelas ya. Misalnya ini fisik ya, lalu ini mental misalnya ya, kemudian ini sosial. Kalau bisa dibuat seperti gelas, ini spiritual. Kalau bisa dibuat seperti gelas teman-teman, gelas-gelas di dalam diri kita ini kan perlu diisi ya kan? Fisiknya perlu diisi, caranya gimana? Makan, istirahat, olahraga, latihan, otot, dan lain sebagainya. Mental, dengerin musik, jalan-jalan, ya, membaca termasuk mental. Sosial, lakukan hobi termasuk mental sosial.
fellowship, ketemu teman dan lain sebagainya, bergaul, sosial ya. Spiritual, makanannya apa? Ya, Alkitab bilang salah satunya ya firman Tuhan ya. Selain daripada kita melakukannya, menerapkannya, juga merenungkannya, teman. Mari kita lihat ke Alkitab 1 Petrus 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Oke, saya minta tolong yang sudah ketemu 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Mohon dibantu Ibu Helen. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. 1 Petrus 2 Ayat 1 sampai 2 ya. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, saudara-saudara, kalau saudara baca ini lebih jauh, ini bicara tentang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu berfungsi, menurut ayat ini, nanti diperjelas lagi di Yakobus, berfungsi dua, teman-teman. Pertama, untuk purifikasi. Jadi dia akan membuang yang kotor. Jadi teman-teman kalau baca ayat 1, buanglah segala kejahatan. Buanglah segala kejahatan. Itu firman itu bisa mempurifikasi dimensi spiritualitas kita. Itu sebabnya kenapa orang bisa berubah. Karena dia mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, menerapkannya, maka terjadi purifikasi. Yang kotor, dikatakan ayat 1, yang jahat, semuanya itu akan terbuang, teman-teman. Kedua, pada ayat 2 dikatakan selain purifikasi, dia yang kedua adalah menjadi nutrisi. Dikatakan, diilustrasikan di situ seperti air susu yang murni, yang rohani. Jadi saudara, kalau tadi fisik bisa diisi dengan makan, minum, dan lain sebagainya, spiritual ini nggak bisa dengan makan, minum. Ya kan? Mental bisa melakukan hobi, ya. Tapi spiritual nggak bisa. Sosial bisa dengan bergaul, ya. Kita pergi ke komunitas, fellowship, orang-orang pergi ke tempat disco ya, sosial, ketemu orang, bergaul. Tapi spirit ini nggak bisa dengan makanan-makanan tadi. Yang bisa hanya dengan firman Tuhan. Supaya apa? Baru dia bisa terisi. Gitu. Makanya kalau orang yang rajin baca, rajin renungkan, kita lihat orangnya, dia berubah, dia sukacita, ya. Kita bisa lihat itu, teman-teman, ya. Nah, itu juga dikonfirmasi lagi, ditegaskan lagi dalam Yakobus pasal 1, mari kita lihat. Yakobus pasal 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Nah, Pak Siburian udah ketemu kayaknya nih. Sudah, Pak ya? Ya, mohon dibantu baca, Pak. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ya, lihat teman-teman ya, ada manfaat purifikasinya selalu. Dikatakan di sini, buanglah segala sesuatu yang kotor. Lalu apa dikatakan? Dan terimalah dengan lemah lembut firman. Jadi firman itu selalu dua fungsinya, purifikasi, nutrisi. Jadi ibarat waktu itu saya pernah kasih ilustrasi, kalau ada di sini secangkir kopi pahit ya, kopinya Pak Edi ini misalnya hitam ya kan. Firman itu seperti air yang bening,
yang murni kita tuangkan sampai ini kopinya keluar. Anggaplah ini kejahatan ya, ilustrasi ya. Sampai kopinya keluar, lalu kemudian setelah keluar apa yang terjadi teman-teman? Ya, airnya bening di sini. Jadi seperti itu firman. Jadi waktu kita mendengarkan, merenungkan, menerapkannya, yang kotor itu keluar dia. Jadi terjadi proses purifikasi. Kemudian kita dapat nutrisinya. Gitu. Kita dapat nutrisinya, kita sukacita, kita dekat sama Tuhan, kita punya hikmat Tuhan. Itu yang membuat hidup kita sukacita. Itu yang membuat hidup kita berubah. Kalau kita punya anak-anak, ketika kita ajarkan, mereka berubah. Karena apa? Karena terpurifikasi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ada satu fungsi lagi teman-teman. Jadi bukan cuma purifikasi, bukan cuma nutrisi. Tapi ada manfaat emosionalnya. Mari kita lihat Mazmur. Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Mazmur 19 ayat 7 sampai ke-10. Mungkin Pak Sam bisa dibantu baca. Markus 19 ayat 7 sampai 10. Mazmur 19 Ayat 7 sampai 10. 7 sampai 10 demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyertakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, terkadang untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat 10, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tersasan dari sarang lebah. Terima kasih Pak Sam ya. Coba saudara perhatikan pada ayat 7 dikatakan menyegarkan jiwa. Saudara, ketika saudara baca Alkitab, renungkan dengan baik, terapkan, saudara ada kesegaran jiwa. Jadi secara emosionalnya juga saudara ada sukacita. Itu mungkin sebabnya kenapa Paulus di dalam penjara dia bisa sukacita. Dan bahkan dia bilang bersukacitalah. Buat kita ini nggak masuk akal. Kok bisa orang dalam penjara bersukacita? Kenapa saudara? Karena spiritualnya itu full saudara. Penuh. Kenapa? Dia baca firman Tuhan, dia renungkan. Ada kesegaran jiwa. Saudara, ada satu cerita. Ini ironis ceritanya. Orang paling kaya di dunia namanya Howard Hughes. Kalau teman-teman pernah mendengar nama Howard Hughes, dia adalah orang yang sangat kaya, mempunyai bisnis pesawat. Ada filmnya bahkan. Tetapi saudara tahu bagaimana dia meninggal? Sangat mengenaskan. Dia berpisah dengan istrinya, dalam gedung-gedung yang mewah dia terpisah, dan bahkan saudara, dia menyendiri. Padahal dia adalah orang paling kaya di dunia. Howard Hughes. Dan dikatakan di dalam buku yang menceritakan tentang hidupnya, dia menyendiri dan bahkan dia tidak ketemu dengan orang yang antar makanan. Saking menyendiri. Makanan taruh di luar, dia ambil seperti itu, dan waktu dia meninggal saudara, tidak ada yang tahu. Sepi, sendiri, tidak bahagia, tapi orang paling kaya di dunia. Saudara, menurut saudara di mana yang dia kurang? Makan tiap hari ada. Ya, sosial dia menyendiri. Mental mungkin dia semuanya sudah lakukan semuanya. Tapi mungkin karena ini nggak ada, dia nggak suka cita teman-teman. Artinya apa? Kalau spiritual kita nggak terisi, walaupun ini terisi, tetap kosong, tetap hampa. Ada banyak cerita yang lain lagi terkait dengan orang yang punya semua tapi nggak punya di sini.
Ada orang yang kaya satu lagi, ya, saya lupa namanya, tapi dia bilang kehampaan, ya. Dan dia bilang gitu, hidup ini hampa. Kenapa saudara? Mungkin ini ada, saudara. Mungkin ini ada, tapi ininya nggak ada. Makanya hampa. Makanya saudara nanti terkejut. Beberapa tahun ke depan kita ketemu, kita merasa orang sudah punya semuanya, tapi dia bisa datang ke gereja dan dia minta dibaptis. Nanti saudara bisa heran, kamu nggak ada kurangnya loh, tapi kok kamu mau dibaptis? Kok kamu mau belajar Alkitab? Karena saudara tidak tahu bahwa sebenarnya yang di sini yang tidak ada. Dan dia sukacita. Ya, sukacita seperti Zakeus misalnya. Zakeus semuanya ada. Yang tidak ada apa? Spiritualitas. Dimensi rohaninya ini, saudara. Itu yang hampa. Ya. Matius memungut cukai relatif banyak secara ekonomi, ya. Tapi kenapa ikut Yesus? Karena ini kosong, saudara. Ya. Jadi betapa penting sekali firman Tuhan. Makanya kita perlu pelajari, kita perlu interpretasikan dengan baik. Kalau tidak baik, nanti dapatnya nggak baik. Makanya perlu interpretasinya dengan baik. Seperti itu ya. Lalu kita akan bisa terisi dimensi spiritualnya. Bisa terpurifikasi. Ada nutrisi rohaninya, emosionalnya juga, sukacita. Ayat 8 saudara, ini buat perempuan, wanita-wanita Allah, ya, wanita-wanita Bethel. Mungkin nanti Ibu Welly nanti akan bisa mengelaborasi pelajaran ini kepada teman-teman di wanita Bethel. Ayat 8 saudara, bagaimana biasanya orang membuat mata bercahaya? Kalau wanita pakai apa? Eyeshadow. Kontak lens. Pak Sam lebih familiar daripada yang lain. Apa lagi? Kontak lens. Apa lagi? Maskara. Apa lagi itu yang ada? Bulu mata panjang. Bikin lebih panjang, lebih lentik. Apa lagi? Pasang alis. Cinta kalau diajak makan kok nggak pasang alis no. Nah itu, makanya. Jadi kalau saya bilang, ayo pergi makan. Saya lihat kok. Saya tahu lah, males pasang alis. Iya. Saudara, semuanya itu bukan salah, tapi apa yang Alkitab katakan membuat mata bercahaya? Ayat 8. Tita Tuhan. Firman Tuhan. Kalau kita rajin, mata itu bercahaya dengan sendirinya. Kelihatan sukacita. Makanya kita suka heran. Waktu ada orang datang ke gereja waktu pertama kali, ya seperti yang Pak Agam suka cerita, memble, kan? Nggak terlalu happy. Begitu udah beberapa kali datang, wah tiba-tiba kayak bersinar ya. Matanya bercahaya. Kenapa? Udah dengar firman, udah fellowship dan lain sebagainya. Matanya bercahaya. Ya, jadi memang itu terbukti teman-teman ya. Jadi bukan hanya purifikasi, nutrisi, tapi emosional juga. Bisa sukacita. Seperti itu. Ya, mata bercahaya. Gratis lagi. Ya. Nggak perlu beli apa eyeshadow. Ya boleh lah kalau pakai eyeshadow boleh lah. Tapi nanti Ibu Welly aja yang jelaskan tentang mata bercahaya. Ya. Ya, nanti ke wanita-wanita Allah, nanti Bu Welly aja yang mengelaborasi di ayat 8 ya. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi benar-benar untuk emosi itu berdampak dia. Coba kita lihat juga, mengapa Daud suka membaca Alkitab? Kita lihat Mazmur 119. Kenapa Daud suka membaca Alkitab? Mazmur 119 ayat 97. Ayat 97 sampai yang ke 105. Ya, mungkin
Ibu Lydia mungkin sudah nyampe, silakan Bu Lydia. Mazmur 119 ayat ke-97 dengan firman Tuhan, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Saudara, kita juga akan mendapatkan kebijaksanaan, hikmat. Saudara-saudara coba perhatikan misalnya pada ayat 99, ayat 98, aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Ayat 100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Biasanya orang tua kan lebih pengalaman kan? Tapi saudara, kalau kita belajar firman, itu di atasnya lagi saudara. Di atas pengalaman saudara. Kita patut hormati orang tua karena pengalamannya. Tapi kalau kita rajin baca firman, orang yang tua pun bisa nanya kita. Benar, saya sudah alami. Dulu orang-orang yang lebih tua dari saya, yang kenal saya, gak pernah tanya saya. Kenapa? Saya belum belajar firman. Setelah saya belajar firman, saya terkejut yang lebih tua dari saya. Yang saya kenal lama, tanya saya. Kenapa saudara? Karena ketika kita memahami firman, itu bisa melebihi pengalaman saudara-saudara. Benar. Kenapa? Karena itu dari Tuhan. Ya, Tuhan itu kekal. Mana yang lebih tua? Kekal atau usia 80 tahun? Kekal. Firman itu dari Allah yang kekal. Otomatis dia lebih tinggi levelnya. Makanya saudara nanti setelah sekian lama belajar firman, jangan terkejut. Orang yang tua bisa tanya saudara. Ya, seperti Pak Gem pasti sudah alami. Pak Gem sudah doakan ada orang yang usia berapa Pak Gem yang di Palembang yang meninggal lalu 70, 80. Ya kan? Padahal usianya mungkin Pak Gem mungkin hanya separuh dari dia, tapi bisa dengar. Kenapa? Karena firman Tuhan. Itu kita akan alami, teman-teman. Kita mendapat bijaksana. Jadi manfaatnya itu banyak. Makanya kita perlu belajar. Ya kita bersyukur karena kita ada bacaan itu setiap hari. Ya, ditambah lagi pelajaran tentang interpretasi. Wow, akan lebih dalam lagi teman-teman ya. Nanti kita akan diskusikan itu dari minggu 2 sampai minggu 5. Minggu 6 kita lakukan refleksi. Kita mendigest, mencerna semua yang dipelajari dari minggu 1 sampai minggu 5. Minggu 6 pasti terasa berbeda. Waktu baca Bible pun sudah lebih mendalam lagi. Ya kan? Nah, mungkin ada orang yang bergumul tentang anak misalnya ya. Mari kita lihat kalau ada yang bergumul tentang anak. Mazmur 19 Oh maaf, masih Mazmur 119 ayat yang ke-9. Ini kalau yang bergumul tentang anak ya, ayat 9. Oke, siapa nih yang udah nyampe nih? Kayaknya Bu Weli ya, minta dibantu Bu Weli, mau dibantu. Ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Amin. Amin. Anak muda perlu belajar firman. Pengalaman saya tidak pernah dapat dari kecil itu ya. Saya kan ayah saya meninggal usia 10 kan. Saya nggak dapat pelajaran banyak dari ayah saya. Kenapa? Karena saya 10 tahun dia sudah meninggal. Ya inspirasional, tapi saya nggak belajar banyak dari dia.
Tapi mengapa saya bisa menjadi bapak sekarang? Anak saya dua-duanya sudah mau selesai kuliah, yang satu udah kerja, yang satu lagi akan selesai tahun ini. Ya, tidak sempurna bagaimana, tapi lumayan lah. Ya, saudara lihat kan? Nah, anak saya bisa seperti itu, padahal saya tidak ada pengalaman jadi bapak. Dari mana saya belajar, teman-teman? Dari firman Tuhan. Saya mengerti ayat ini, makanya saya ajak anak saya untuk belajar firman. Saya ajarin, ya. Dia tidak sempurna tapi lumayan. Ya, cukup oke gitu ya kan? Cukup baik. Ya. Secara umum kita bicara ya. Cukup baik. Kenapa? Karena saya terapkan ini. Karena saya yakin kalau di dalam hatinya saudara ada firman, kalau dia paham firman, dia nggak akan ngaco, ya, dia nggak akan melakukan hal-hal yang buruk. Dia akan ada kayak remnya gitu. Dia akan mengerti, oh ini nggak bagus. Dia ngerti. Saudara, kebiasaan kami, saya dengan anak kami, ya, saya istri dengan anak, itu kalau pulang gereja, kami biasanya membahas apa yang kami pelajari dari firman Tuhan, ya. Lalu kami cerita, oh saya belajar gini, gitu. Ya selain itu ada juga pertemuan sekali seminggu. Sekali seminggu untuk apa? Ngobrol gitu. Ya waktu keluarga. Kadang-kadang teman mereka tanya, apa itu waktu keluarga? Oh kalian ada begitu ya? Ya ada. Dari kecil saudara, setiap hari Jumat kami akan bertemu. Ya, tapi sekarang udah agak sulit karena satu sudah kerja, yang satu juga sedang skripsi, terus ada pacar. Jadi kita, oke, tapi kalau kita ada waktu, kalau ada libur, oke, kita langsung waktu keluarga, ya, bicara firman Tuhan, belajar apa tadi, gitu. Waktu kecil, waktu masih kecil, kami sudah ceritakan cerita-cerita Alkitab. Misalnya Daud lawan Goliat. Oh, saya Goliat karena lebih besar kan? Wah, dia Daud gitu ya. Bagaimana cara menceritakannya? Wah, waktu dia mau berhadapan dengan saya, oke, saya nih Goliat, dia Daud. Dia doa dulu. Wah, dia doa dulu. Lalu dia berkelahi dengan saya pura-pura kalah. Gitu ya. Kami menceritakan tentang Daud dan Goliat. Kami ceritakan semua apa yang ada di dalam Alkitab. Dan itu berdampak, saudara. Jadi ada sistem nilai di dalam hati pemikiran mereka, sehingga itu yang menjaga mereka. Itu sama seperti konsep prinsipnya Pak Gem waktu itu bilang, kalau firman Tuhan sudah ada di dalam hati mereka, itu yang akan jaga mereka. Kalau ada Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka, ada firman itu yang akan jaga mereka. Makanya anak kami heran, kenapa papi tidak marah saya pulang malam? Kenapa? Karena sudah ada sistem nilainya, teman-teman. Kenapa tidak marah saya pulang malam? Tidak, kenapa? Sudah ada sistem nilainya. Itu yang akan menjaga mereka. Jadi saya nggak perlu, kamu di mana, nggak perlu. Kenapa teman-teman? Ada sistem nilainya. Gitu ya, ada sistem nilai-nilai firman Tuhan dalam hati pemikirannya yang menjaga hidup mereka. Seperti yang dikatakan pada ayat 9 tadi. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya kasih sedikit prinsip-prinsip. Oh, mantap nih, kita berikan aplaus dulu buat ketua kelas kita nih, Cayo. Apa nilai?
Thank you Pak Sam. Ya kayaknya Pak Sam sama Bu Liani juga nanti bisa sharing tuh kalau tentang anak ya. Tentang parenting ya. Anaknya Pak Sam dan Bu Liani juga wah luar biasa ya. Bisa menginspirasi kita terutama nanti untuk yang baru-baru menikah ya kan. Bisa nanti Pak Sam dengan Bu Liani bisa sharing ya. Anaknya Pak Sam Bu Liani luar biasa ya. Saya sudah dengar ceritanya, sudah ketemu, udah ngobrol dengan siapa namanya? Darlene saya sudah ngobrol. Hebat ya, hebat, luar biasa ya. Oke, teman-teman, saya mau kasih beberapa hal-hal yang dasar yang baik untuk kita mengerti tentang interpretasi. Saya ada buat bagan, dan bagan ini waktu itu saya kirimkan kepada profesor saya. Dia bilang bagus katanya gitu ya. Saya akan jelasin bagannya. Jadi ini Alkitab. Pertama-tama yang perlu kita lakukan sebelum menarik aplikasinya, sebelum mencari tahu penerapannya, kita perlu tahu artinya dulu. Artinya pada yang dipahami oleh audiens pada masa itu. Misalnya, Paulus lagi bicara sama Korintus. Yang perlu kita pahami kira-kira artinya yang dipahami orang Korintus itu seperti apa. Nah, inilah saudara yang disebut dengan proses eksegesis. Kita sebut sama-sama eksegesis. Ya, ingat aja kata X. Ingat aja kata X. Kalau saudara-saudara pergi ke mall, ada tulisan exit. Artinya apa saudara? Keluar. Ya. Jangan kita masuk bioskop, kita lihat exit, kita lewat situ. Jadi nggak masuk bioskopnya yang kita cari, mana layarnya nggak ketemu. Karena apa? Karena itu exit. Eksegesis artinya kita menarik keluar arti yang sebenarnya, yang dipahami oleh audiens pada masa itu. Itu dulu proses pertama di dalam menginterpretasi. Ini yang dipahami oleh audiens pada masa itu. Misalnya ketika Paulus berkata kepada jemaat Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Arti yang ditangkap oleh orang Filipi saat itu adalah tidak sama dengan mungkin sebagian orang pahami sekarang. Mungkin kalau kita baca segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Mungkin kita bisa saja salah berpikir dan berpikir bahwa oh kita bisa lakukan apa saja, termasuk hal-hal yang duniawi. Segala perkara bisa kita lakukan, kita bisa sukses, termasuk dalam hal-hal duniawi. Gitu ya? Belum tentu. Karena apa? Karena yang dimaksud Paulus adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya dia bisa di dalam masalah-masalah. Sebenarnya waktu itu Paulus sedang berbicara soal finansial justru. Maksudnya apa? Dalam kaitan finansial dia bisa mencukupkan dirinya. Ya, dia bisa bahagia dengan apa yang dia punya. Sebenarnya itu saudara. Jadi itu dulu kita pahami. Bukan berarti artinya semua hal apapun kita mau kita pasti bisa. Belum tentu. Misalnya kita mau terbang kan nggak bisa. Ya kan? Jadi harus kita pahami yang dipahami oleh audiens pada masa itu, apa yang dimaksud oleh penulisnya. Itu yang kita pahami dulu. Lalu kita katakanlah kita posisinya di sini. Ya. Lalu inilah yang namanya signifikansi atau relevansi. Atau kalau terlalu sulit, signifikansi, relevansi aja. Apa hubungannya dengan kita? Di sini penerapannya, saudara. Jadi penerapan atau aplikasinya.
Apa penerapan daripada perkataan Paulus tadi? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa aplikasinya? Apa penerapannya? Apa implikasinya? Artinya apa, saudara? Artinya implikasinya untuk kita, ya kita jangan khawatir. Misalnya apa lagi kira-kira? Jangan khawatir, berharap pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Tuhan yang memenuhi kebutuhan Paulus juga akan memenuhi kebutuhan kita. Itulah penerapannya. Kita percaya, ya kan? Kita lakukan yang terbaik. Itu penerapannya, itu signifikansinya, itu relevansinya, hubungannya. Gitu. Itu contohnya gitu ya. Nah, ini penerapan atau aplikasi lah. Jadi aplikasi ini, saudara, nggak bisa kita tarik begitu saja kalau kita nggak ngerti artinya. Nggak bisa. Saya kasih contoh beberapa arti-arti ya. Saya kasih contoh beberapa arti ya. Saya kasih contoh beberapa arti, misalnya lagi ya. Misalnya, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudara, kalau baca ayat ini, kita jadi nggak berani menghakimi kan? Padahal kalau kita baca di ayat-ayat setelahnya, ini maksudnya bukannya kita nggak boleh menghakimi, boleh, tapi kita jangan munafik. Artinya kita harus terapkan. Karena apa? Karena pada ayat-ayat setelahnya dia bicara tentang selumbar di matamu. Kita boleh menilai, kita boleh memberikan penilaian kepada orang, tapi kitanya dulu harus jadi contoh, harus jadi teladan, harus udah terapkan seperti itu. Karena kita baca ayat setelahnya, coba kita lihat Matius biar lebih jelas. Matius 7 ayat 1. Matius 7 ayat 1. Nah, seringkali orang mengisolasi sebuah ayat, tapi nggak lihat ayat-ayat setelahnya, nggak lihat ayat-ayat sebelumnya. Coba kita baca misalnya Pak Siburian sudah? Ayat 1 sampai 5. Saya senang sekali minta tolong Pak Siburian ini. Silakan Pak Siburian. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Supaya bisa lihat dengan jelas, jadi kita juga harus sudah menerapkannya, kita juga harus sudah melakukannya. Bukan tidak boleh sama sekali, ya, bukan nggak boleh sama sekali mengatakan ini salah, boleh dong. Kalau itu salah secara moral, salah, tidak sesuai dengan kehendak moral Tuhan, kita bilang ini salah gitu. Ya, jadi jangan kita mengisolasi satu ayat ini lalu kita tidak baca ayat di bawahnya. Padahal maksudnya kita jangan menghakimi kalau kitanya belum berubah, ya. Kalau kitanya belum bertransformasi, kalau kita belum tinggalkan, ya kan? Seperti itu. Jadi kita harus tinggalkan. Jangan kita kasihkan penilaian padahal kita sendiri masih seperti itu. Nah, gitu loh ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita akan, saudara-saudara, ada satu nanti yang saya sering sebut di gereja juga, saya sebut namanya analisa teks. Inilah salah satu yang akan kita pelajari selama 5 minggu, minggu 2, 3, 4, 5. 4 minggu, minggu 2, 3, 4, 5. Kita akan bahas analisa teks, teman-teman. Kita akan menganalisa. Saya ada satu ilustrasi. Saudara mau nggak jadi
orang yang jago menganalisa teks? Siapa yang mau? Mau? Ibu Lian ini enggak mau? Hah? Mau ya tentunya ya, semuanya mau ya? Siapa yang mau jadi juara dalam analisa teks? Jangan juara lempar-lempar bola, pakai sarung. Ya, tapi harus juara juga analisa teks. Terima kasih. Kalau mau jadi juara analisa teks, saya ada satu cerita. Cerita ini adalah cerita tentang seorang mahasiswa dan profesor biologi. Ya, profesornya bilang, coba kamu bedah ikan. Ya, lalu mahasiswa itu bedah dengan penuh semangat. Saya mau dapat nilai A. Ya, bedah ikan. Lalu dia bilang, wah ini sistem pencernaan gitu. Wah, pokoknya ini pasti dapat A. Dia datang kepada profesornya, ya kan? Prof, saya sudah bedah ikan. Apa yang kamu temukan? Saya temukan, Prof, ini pencernaannya begini. Lalu saudara tahu profesornya bilang apa? Bagus. Lalu profesornya bilang, bagaimana dengan hal yang ini, hal yang ini? Coba cari tahu lagi. Oke, dia dengan penuh semangat, saudara. Dia cari tahu lagi. Dia cari tahu, oh sekarang dia cari sistem pernapasan. Cari tahu. Prof, ada waktu? Saya mau kasih laporan. Ya, boleh. Prof, ternyata bukan cuma sistem pencernaan yang ada, Prof. Ini juga ada sistem pernapasan. Dia jelasin, dia jelasin semuanya. Profesornya bilang apa? Bagus. Tapi bagaimana dengan ini? Gimana? Oh, oke, Prof. Ya, ambil lagi ikannya, saudara. Ya, kemudian dia coba bedah lagi, cari tahu. Wow, ternyata ada sistem peredaran darah. Ya, lalu datang lagi profesornya, Prof, ada waktu lagi? Oh ya, boleh, silakan masuk. Gini, Prof, ternyata bukan cuma sistem pencernaan, bukan cuma sistem pernapasan, ada lagi, Prof. Apa tuh? Sistem peredaran darah. Oh, boleh jelasin? Ya boleh, gini, jelasin ya. Profesornya bilang, bagus. Bagaimana dengan ini? Berulang, saudara. Akhirnya mahasiswanya bilang, Prof, gini ya, saya agak tersinggung nih. Kenapa? Saya udah bilang begini, Prof bilang masih gini. Ini mau sampai kapan? Saudara tahu profesornya bilang apa? Saya pun begitu juga. Saudara, analisa teks itu, saudara akan semakin ahli kalau semakin banyak membacanya, lalu menelitinya, saudara akan semakin ahli. Saudara akan lebih mengerti daripada orang yang hanya baca skimming. Skimming itu cuma cepat. Itu baca skimming. Set. Ya, saudara akan lebih mengerti daripada orang yang baca skimming. Kenapa? Karena saudara baca berulang-ulang. Saudara teliti, saudara akan lebih mengerti. Ya. Mengapa saudara tidak bisa mengetahui semuanya walaupun saudara semakin banyak mengerti? Karena saudara pelajari firman Tuhan itu. Ya, seorang profesor pernah berkata, dia bilang itu seperti menyelam. Semakin lama saudara menyelam, semakin dalam enggak? Tapi nggak pernah sampai ke dasar. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak terbatas. Saudara menyelam makin dalam, makin alami transformasi, makin alami sukacita. Tapi nggak pernah sampai ke dasar. Saudara nggak bisa tahu semuanya. Segala sesuatu tidak bisa, hanya Tuhan yang maha tahu, saudara. Walaupun kita makin dalam, tapi kita nggak bisa tahu semuanya. Segala sesuatu nggak bisa. Karena kita ada keterbatasan, saudara. Tapi kita menikmati karena kita lebih paham, kita lebih mengalami, kita lebih berubah. Mungkin nanti di surga kita tahunya lebih banyak ya.
Seperti Paulus bilang, dulu aku melihat samar-samar, tapi setelah itu saya akan melihat seperti saya sendiri. Ya kan? Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, saya akan melihat dengan sempurna, kira-kira begitu. Nanti saudara bisa baca 1 Korintus pasal 13 di ayat yang ke-8 kalau saya tidak salah, ya. Ayat yang ke-18. Coba kita lihat ya. Mengerti samar-samar dia katakan ya. 1 Korintus 13 ayat 13 mungkin ya, atau ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Mungkin seperti itu maksudnya. Kita akan mengerti dengan jauh lebih baik, ya kan? Tapi waktu kita belajar firman, ya kita makin dalam, makin alami banyak, makin dapat pengertian banyak, makin dapat perubahan banyak seperti itu. Ya tapi tetap nggak bisa, kita bukan maha tahu, hanya Tuhan yang maha tahu. Tapi saya jamin dengan cara membaca, dengan penelitian yang dengan baca berulang, saudara akan jauh lebih mengerti daripada orang yang tidak baca, atau daripada hanya membaca secara sekilas, skimming. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman ada lagi, saya masih bisa isi beberapa menit lagi ya. Kemudian ini Roh Kudus. Maksudnya di dalam bagian ini ya, saya ilustrasikan ini Roh Kudus. Roh Kudus yang mewahyukan. Dalam bahasa kerennya, merevelasikan. Merevelasikan Alkitab itu adalah Roh Kudus. Ayatnya di mana saudara? Bisa lihat 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Roh Kudus merevelasikan, mewahyukan Alkitab. Ya kan? Kemudian, pernah nggak saudara waktu dengar khotbah ya? Dengar khotbah di gereja, saudara merasa, wah, kayak tergugah gitu. Pernah ya? Nah, itu saudara sebenarnya pekerjaan Roh Kudus, saudara. Ya, Roh Kudus yang akan, ini namanya proses iluminasi. Dia akan menerangi hati pikiran saudara dan kasih tahu saudara apa yang saudara perlu lakukan. Misalnya kayaknya kamu mesti minta maaf sama istrimu waktu dengar firman itu. Roh Kudus iluminasi. Kayaknya kamu harus minta maaf sama istrimu. Kira-kira itu bisa. Seperti itu ya. Dia iluminasikan apa yang perlu kita lakukan. Kita dengar, tapi sebenarnya pendetanya nggak maksud bicara sama kita. Dia bicaranya secara umum. Tapi waktu kita dengar, kita dengar firman itu, ada seperti kita tergugah, tergerak. Habis ibadah kita langsung lakukan sesuatu. Itu iluminasi, saudara. Jadi di sini bagannya kira-kira seperti ini, ya. Alkitab kita cari tahu artinya, kita tarik keluar artinya, ya. Lalu dari arti ini kita cari tahu relevansinya untuk diterapkan. Di sisi lain Roh Kudus akan menerangi hati pikiran kita, memberikan kita iluminasi. Dan mengapa Alkitab itu bisa seperti itu? Karena Roh Kudus yang mewahyukannya. Jadi itu cara kerja Roh Kudus juga, saudara. Nah, kalau kita semakin paham Bible dengan baik, itulah, maka kadang-kadang hikmat itu datang, saudara, dalam hati pikiran kita seperti suara Tuhan. Bisikan. Hah? Bisikan ya, tapi bisikannya itu bisikannya tidak selalu audible. Tidak selalu audible. Audible itu maksudnya ada suaranya, suara yang audible. Perasaannya jadi lebih akurat karena pemahaman firman-nya sudah bagus. Jadi perasaannya itu lebih akurat, tidak subjektif. Misalnya,
Kan ini perasaan juga. Misalnya kita lihat ada cewek nih, kayaknya aku perlu tambah istri lagi. Itu pasti bukan. Itu pasti bukan. Itu iblis. Ya kan? Itu sudah pasti bukan. Pasti bukan. Walaupun ada suara, kamu nggak bisa bilang sama Pak Gem, tapi Pak Gem aku dengarnya begitu. Aku dengarnya gitu. Itu salah. Kenapa? Bukan firman. Makanya sebelum kita sampai kepada mendengar suara Tuhan, belajar ininya mesti bagus dulu. Di Surabaya pernah terjadi soalnya. Seorang pendetanya cewek. Lalu dia bilang sama cowok di gereja. Cowok ini udah ada istrinya. Dia bilang, Tuhan bilang sama saya, kamu itu jodoh saya. Gitu. Jemaatnya yang jawab percaya pula. Ditinggalin istrinya. Iya, heboh itu di Surabaya. Heboh. Saya nggak usah sebut nama ya, tapi itu heboh, saudara. Kenapa? Karena di sininya belum lewat. Inilah yang nanti yang menseleksi, inilah yang nanti membantu kita supaya nggak, apa istilahnya, nggak ngawur itu. Karena sudah terfilter di sini dari pemahaman kita, gitu. Ya kita bisa tahu ini suara Roh Kudus atau Roh Kuda. Terus halus. Kenapa? Karena Bible itu kan dari Roh Kudus. Iya. Nah saya semangat dengan gereja kita apa? Karena suka baca Bible. Kalau nggak suka baca Bible, pasti saya sudah nggak di sini. Iya. Kenapa? Karena gembala kita suka baca Bible. Jemaat kita suka baca Bible. Kenapa? Karena Roh Kudus hasilkan Bible. Coba deh baca 2 Petrus 1 ayat 20-21 Pak Edi. Biar jangan salah-salah dengar Pak Edi. Ya kan? 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Ya, silakan. Masih ada 1-2 menit lagi, ya. Ya, 2 Petrus 1 ayat 20-21. Cayo, ayo. Yang pertama tadi baca 22. oleh dia kamu percaya pada Allah. Yang keras lah. Hah? Yang keras. Ya keras. Oleh dia kamu percaya kepada Allah. 2 Petrus 1. 2. Itu. 2 Petrus 1 20-21. Coba tunjukkan cayonya itu loh. Ayo. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, itu kita garis bawah ya, oleh dorongan Roh Kudus. Para nabi, para rasul berbicara, apakah itu secara verbal ataukah secara tertulis. Itu sebabnya kita percaya tulisan rasul, tulisan nabi, itu semuanya karena dorongan Roh Kudus, saudara. Jadi bisa dikatakan Bible itu dihasilkan oleh Roh Kudus. Nabi dan rasul itu hanya seperti instrumen aja untuk menghasilkan itu. Itu teman-teman, terima kasih buat perhatiannya. Cukup sampai di sini, sampai ketemu lagi dalam pertemuan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.